Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Kita bertemu dalam renungan di hari Sabtu tanggal 1 April 2023. Kiranya tetap kasih Kristus tetap memimpin, menyertai, dan memperlengkapi kehidupan kita pada hari ini. Salam sukacita. Sebelum kita memulai renungan kita berdoa. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan penuh damai sejahtera. Bila pertolongan dan berkat-Mu tetap memimpin, memperlengkapi kami sehingga kami tetap hidup dalam kasih Tuhan ketika kami menjalani hari hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami bersama di dalam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini Amsal 27 ayat 4. Panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu isi hati seorang, termasuk orang yang paling dekat sekalipun dengan kita. Yang tahu isi hati kita adalah orang yang bersangkutan dan Tuhan itu sendiri. Hati memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Mengapa? Sebab segala sesuatu bersumber dari hati, seperti yang tertulis, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Karena itu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ada sebuah pengalaman di abad keempat Masehi. Ada seorang biarawan senior yang hidup di Afrika Utara. Biarawan itu hidup saleh. Suatu ketika iblis menggoda si biarawan itu. Tetapi tidak ada satupun bujuk rayu yang dapat menjatuhkan biarawan ini. Suatu ketika iblis membisikkan sesuatu di telinga sang biarawan. Hei, adikmu baru saja diangkat menjadi pemimpin gereja di seluruh negeri. Sekarang adikmu menjadi atasanmu. Tiba-tiba sang biarawan itu air mukanya berubah menjadi kecut dan panas hati. Sang biarawan jatuh juga ke dalam perangkap si iblis. Kedengkian adalah dosa universal. Semua orang pasti pernah jatuh ke dalam dosa kedengkian. Menurut Thomas Aquinas, kedengkian adalah ketidakbahagiaan kita di atas kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain senang, ketika orang lain berhasil mendapatkan hadiah, namun kita sendiri malah iri dengan kesuksesan itu sendiri. Ada istilah SMS. Susah melihat orang sukses, senang melihat orang susah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat sulit mengakui bahwa kita sedang mendengki seseorang. Ketika kita iri, sebenarnya kita sedang menyimpulkan bahwa diri kita berada di bawah orang itu. Peribahasa mengatakan, iri hati berarti Anda sendiri tidak mampu. Kedengkian menyedot habis sukacita, karena membuat hidup kita tidak pernah puas atas keadaan yang ada sampai saat ini. Kedengkian adalah dosa yang menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita, dan juga menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa disembuhkan dari kanker kedengkian? Kalau hati dan pikiran selalu penuh dengan dosa, kejahatan, dan ketidakbaikan. Sadarlah bahwa kita harus mengingat siapakah diri kita yang telah dirancang khusus oleh Allah itu sendiri. Kita adalah orang spesial, orang istimewa, satu dengan yang lain berbeda. Apapun yang kita miliki itu semuanya adalah datangnya daripada Allah itu sendiri. Maka fokuslah pada apa yang telah kita miliki dan belajarlah untuk tetap bersyukur pada Allah. Kalau tetap dengki dengan orang lain, maka kekayaan adalah jadi berhala bagi kita. Keberhargaan diri bukan ditentukan kekayaan, kecantikan, kepintaran. Tapi kita harus berhenti menjadikan hal-hal itu sebagai dasar keberhargaan, sebab itu menjadi berhala dalam hidup. Tetapi hanya oleh kasih dan anugerah dari Kristuslah yang selalu paling berharga dari apapun. Karena itu dasar yang membuat sesuatu itu berharga adalah Kristus Yesus. Mari jalani relasi dengan motivasi untuk memberi, bukan hidup untuk menerima. Sehingga kita mampu tetap bersyukur karena kita mampu memuliakan Allah dari apa yang telah ada
dalam hidup diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita bisa berbagi, berkorban, sehingga kemuliaan Allah semakin nyatakan dalam hidup kita. Hiduplah memberi, maka kasih dan berkat Allah terus akan mengalir untuk kehidupan kita, sehingga memampukan kita hidup untuk selalu berbagi. Amin. Nyanyian rohani kita, Lingkupiku. Biarlah damai sejahtera Allah tetap memberkati kita, hingga hidup dalam sukacita kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Hidup dalam pergumulan juga kita tetap mengandalkan kuasa kemuliaan Allah, hingga beroleh kemenangan pada hari ini. Ingat, besok hari Minggu, Tuhan menghendaki kita bertemu dalam persekutuan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Tuhan dalam gerejanya. Datanglah dan hiduplah dalam persekutuan dengan Kristus. Maju-maju, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.